Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Verna Dwi Mela, NPM F0G020013. Saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Bunda Novianti, SST MKEP. Sistem reproduksi terdiri atas sistem reproduksi laki-laki dan sistem reproduksi perempuan. Organ reproduksi laki-laki terbagi atas organ luar, organ dalam, dan organ tambahan. Organ reproduksi luar pada laki-laki. Perhatikan pada gambar terdiri atas 1. Penis yang berfungsi sebagai alat kopulasi atau persetubuhan. 2. Skrotum yang berfungsi sebagai kantung pelindung testis dan menjaga suhu testis. Organ reproduksi dalam terdiri atas 1. Testis yang memproduksi sperma dan menghasilkan hormon testosteron. 2. Epididymis yang merupakan tempat untuk menyimpan sementara sperma. Organ reproduksi dalam lainnya yaitu vas deferens untuk menyalurkan sperma dari epididymis menuju vesika seminalis. Uretra merupakan saluran untuk mengeluarkan sperma dan urin. Organ reproduksi tambahan untuk laki-laki. Yang pertama, kantong sperma atau vesikula seminalis, di mana ini berfungsi untuk menampung sperma sebelum dikeluarkan, yang di dalamnya mengandung cairan protozoa, asam ascorbat dan asam amino untuk makanan dan pelindung sperma. Organ tambahan lainnya yaitu kelenjar prostat, menghasilkan cairan basah berwarna putih susu untuk kehidupan sperma, dan kelenjar Cowper atau bulburetralis, menghasilkan cairan kental yang dialirkan ke uretra. Bagaimana dengan proses pembentukan sperma atau spermatogenesis? Proses pembentukan sperma atau spermatogenesis diawali dengan sperma mutagenium menjadi spermatosit primer, kemudian membelah menjadi spermatosit sekunder, jadi spermatid, dan akhirnya menjadi sel sperma. Selanjutnya, organ reproduksi perempuan terdiri atas organ luar dan organ dalam. Organ reproduksi luar wanita bisa kalian lihat pada gambar yang terdiri atas vulva, labio mayora, labio minora, klitoris atau tonjolan kecil, orifisium uretrae atau lubang kencing, himen yaitu selaput yang mengelilingi lubang vagina. Organ reproduksi dalam wanita terdiri atas yang pertama, ovarium, yang merupakan tempat memproduksi sel telur dan hormon estrogen dan progesteron. Kedua, oviduk, yaitu disebut juga tuba fallopi, yang berfungsi untuk menyalurkan sel telur ke rahim. Organ reproduksi dalam yang lain ada infundibulum tuba, yang berfungsi untuk menangkap ovum dan ovarium. Selanjutnya, uterus, yang merupakan tempat berkembangnya embrio, dan vagina sebagai alat kopulasi wanita dan sebagai jalan keluarnya bayi. Nah, bagaimana dengan proses pembentukan sel telur? Mari kita bahas. Proses pembentukan sel telur atau oogenesis dimulai oleh ooginium yang membelah menjadi oosit primer, kemudian menjadi oosit sekunder badan kutub 1. Oosit sekunder membelah menjadi ootit atau ovum, dan badan kutub 1 menjadi badan kutub 2. Pada akhir proses oogenesis, dihasilkan satu sel telur saja yang siap untuk dibuahi. Itulah penjelasan mengenai sistem reproduksi. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.